Shalom, selamat siang. Wenggah poi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini di siang hari, saya berada di lokasi kebun saya, terutama kebun pala saya. Tidak seluas 1 hektar. Lokasi ini seluas 30 meter persegi kali 25 meter. Sangat sempit. Tapi coba saya manfaatkan lahan yang sangat sempit, saya menanam pala. Dan pala yang saya tanam ini melalui hasil seleksi saya pribadi sebagai seorang petani pala, anak-anak Baham yang punya pala, mau mengerti jelas bagaimana membedakan jantan dan betina. Nah, salah satu trik yang saya coba lakukan awal, bagaimana kita seleksi biji pala yang akan kita semai. Nah, itu pada mulanya kita saat panen menentukan pohon induk yang mana dan kita panen. Setelah panen kita belah, mengeluarkan biji pala. Nah, setelah mengeluarkan biji pala, saya coba menghitung pala sebanyak 500 biji. Dan dari 500 biji saya coba seleksi sebanyak, saya rencanakan 500 biji yang saya harus semai. Nah, di sini sebelum mengeluarkan bunga atau fuli pala, kita melihat dari biji pala yang masih ada fulinya, itu kita bisa membedakan ada biji pala yang bentuknya agak lonjong, ada agak bulat atau pendek. Di situ saya melihat bunga pala yang sebelum kita keluarkan dari biji pala itu nampak sekali di biji pala itu. Kita lihat ada bunga pala yang menonjol seperti konde ayam jantan. Begitupun ada pala yang atau biji pala yang panjang atau pendek, tetapi kita lihat bunga palanya rata, tidak menonjol. Nah, di situ saya menganggap bahwa yang rata, bunga yang rata, itu menandakan bahwa itu betina. Dan yang bunga yang menonjol, saya menganggap bahwa menandakan jantan. Nah, dari situ saya seleksi. Ya. Seleksi bagaimana akan nanti saya bedakan jantan dan betina. Itu. Jadi setelah itu saya semai. Nah, dari 500 biji yang saya pisahkan, 400 itu bunga yang saya anggap rata atau datar, dan 100 biji saya anggap memisahkan biji yang saya anggap bunga yang menonjol, melihat bunga yang menonjol. Nah, dari situ saya semai. Ternyata setelah kecambah kemudian atau sudah bertunas dan tunggu saatnya hingga datang membentuk cabang pertama. Nah, ini contoh yang saya lihat, itu cabang pertama ini. Saat awal biji pala itu bertunas dan dia akan membentuk cabang pertama. Nah, di sini. Ini pertama sekali. Ini cabang ini. Nah, ini yang saya bilang, saya katakan bahwa itu bisa kita bedakan. Bunga yang menonjol itu dia akan bentuk di sini 3 cabang akan muncul di sini waktu awal pembentukan cabang pertama. Nah, ini yang muncul itu dari biji pala yang bunganya rata. Nah,
400 yang kecambah dan mengeluarkan, sudah bertunas dan mengeluarkan cabang, itu rata-rata 2 cabang. Dan yang menonjol 100 biji rata-rata 3 cabang. Nah, dari situ saya coba melanjutkan lagi penanaman di kebun. Dan pada hari ini kita bersama di kebun saya yang bisa melihat dan menyaksikan apa yang menjadi seleksi dan menjadi pengalaman untuk kita semua, khusus orang punya pala, kita yang punya pala. Mari kita coba seleksi secara baik. Nah, ini salah satu yang saya baru coba, tetapi ternyata yang saya paham dan saya mau coba cukup berhasil di saat ini. Nah, contoh dari pala yang bercabang 2 waktu tanam di kebun dan bercabang 3. Nah, itu sudah terjadi bahwa pada hari ini bisa menunjukkan yang bercabang 2 sudah berbuah. Ini contoh. Ini saya tanam tahun 2019. Nah, ini. Dan yang cabang 3 ini yang di bawah ini ada, tapi belum berbunga, belum berbuah. Yang 2 cabang sudah berbuah dan ini hasilnya. Nah, itu sekedar bagaimana kita boleh seleksi membedakan jantan dan betina, pala jantan atau pala betina. Nah, ini menjadi contoh acuan. Baru saya mencoba, tapi ternyata yang saya dalami dan saya menjadi punya harapan mencoba akan menunjukkan di masyarakat bahwa kita seleksi dari awal seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini salah satu uji coba saya sendiri sebagai seorang petani pala, sekolah berhasil, sukses. Di sini saya pribadi penasaran kenapa saya harus bingung dengan menentukan jantan dan betina. Ternyata saya lakukan sendiri sudah berhasil. Saya menunggu di beberapa pohon lagi yang saya sudah tanam. Mudah-mudahan ada hasil seperti ini dan kita bisa buktikan di masyarakat bahwa untuk menentukan jantan betina mudah saja. Alam ini sudah memberikan kita petunjuk, tetapi kita sendiri tidak memperhatikan secara baik. Nah, untuk itu yang saya pertama kali coba lakukan sesuai tanda-tanda alam dan pengalaman yang saya sendiri alami, saya lakukan untuk menjadi motivasi bagi masyarakat. Ya, jadi ini salah satu pohon ya dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 tahun pas pala ini berbuah. Nah, ini hasil seleksi saya. Dan saya akan melanjutkan ini semua hingga bisa berhasil dan memberikan contoh pada masyarakat, khusus masyarakat tani pala di Fakfak. Puji Tuhan, lewat petunjuk-petunjuk alam kita bisa coba secara pribadi dan melakukan untuk diri kita, untuk masyarakat. Untuk sementara demikian, kita menunggu di kesempatan yang lain di beberapa pohon yang berikut. Oke, terima kasih banyak. Wing puhi. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apa yang saya lakukan lewat tanda-tanda alam boleh terbukti. Terima kasih.